Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam atas baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anak-anakku sekalian, kelas 7. Sekarang kita masuk kepada pembahasan zikir dan doa setelah sholat. Dalam video ini Ustadz bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang zikir, bagian keduanya yang doa, insya Allah akan disampaikan minggu depan. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran. Ini ada soal evaluasi 5 soal. Nanti setelah menyaksikan tayangan video ini diharapkan kalian semua bisa menjawab ke-5 soal ini. Baik itu pengertian zikir menurut bahasa, atau bolehkah berzikir saat tidak punya wudhu. Yang ketiga, apa perbedaan zikir sir dengan zikir jahar. Nomor 4, bolehkah berzikir jahar di kamar mandi. Dan yang kelima, sebutkan satu keutamaan berzikir. Baik, bisa diperhatikan anak-anakku sekalian, ini kalimat insya Allah sangat dalam sekali bahwa berzikir dapat menenteramkan jiwa kita. Kalau misalkan kalian pernah menghadapi sebuah masalah, membuat galau, membuat gelisah, membuat khawatir, takut, maka obatnya adalah berzikir. Bagaimana berzikir itu? Inilah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian zikir. Secara bahasa berasal dari 3 huruf dalam bahasa Arab, za, kaf, dan ro, yang berarti ingat. Jadi berzikir itu artinya mengingat. Secara istilah berarti mengingat Allah baik secara lisan maupun di dalam hati. Perbedaan zikir dengan wirid. Kalau zikir itu mengingat lebih kepada proses batin, kalau wirid mengucapkan kalimat secara berulang-ulang, lebih kepada proses zahir. Di Indonesia kebanyakan orang menyamakan antara zikir dan wirid. Jadi kesimpulannya adalah kalau zikir itu lebih kepada proses kita mengingat. Nah, misalkan kita sedang dalam kelas, kemudian tidak ada guru, kemudian kita mengingat tentang liburan kemarin, atau kita mengingat tentang hari libur bersama kedua orang tua, atau mengingat tentang ibu di rumah, mengingat tentang kucing di rumah misalkan. Nah, peristiwa itu disebut dengan zikir. Berarti zikir itu artinya mengingat. Dikaitkan dengan agama, maka zikir itu adalah mengingat Allah. Apa yang diingat? Yang diingat bukan wujudnya, bukan zatnya, karena kita tidak mampu. Maka yang kita ingat adalah kasih sayangnya. Kita harus bisa mengingat betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita umatnya. Misalkan hari ini kita masih bisa bernafas, bisa melihat dengan baik, bisa mendengar dengan baik. Hari ini mungkin kita masih bisa merasakan kasih sayang orang tua dan lain sebagainya, itu kita ingat. Kemudian ingatnya itu kita wujudkan dengan sebuah kalimat, misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdulillahirabbil alamin itu satu kalimat, cuman dalam. Kenapa kok bisa dalam? Karena dalam satu kalimat itu mengandung yang namanya sebuah rasa syukur yang berkali lipat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Kalau wirid itu biasanya satu kalimat yang terus diulang-ulang. Misalkan la ilaha illallah sekian ribu kali, atau subhanallah 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 sekian ribu kali, itu namanya wirid. Hanya saja di Indonesia antara zikir dan wirid itu disamakan. Aslinya atau sebenarnya itu berbeda. Catatan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Artinya zikir tidak terikat waktu dan tidak terikat jumlah. Nah, jadi kapanpun saja kita boleh untuk berzikir, tidak terikat waktu. Mau pagi, siang, sore, malam boleh berzikir.
Dalam keadaan apapun kita boleh berzikir dan tidak terikat jumlah, mau sedikit mau banyak silakan, yang penting kita berzikir. Kalau wirid biasanya dibatasi, entah itu 100 kali atau entah itu 1000 kali, itu wirid. Tapi kalau zikir mengingat Allah tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi jumlah. Tata cara berzikir boleh dikerjakan saat sedang berdiri, duduk, atau berbaring. Artinya, dalam posisi seperti apapun kita boleh untuk berzikir, baik itu berdiri, duduk, ataupun berbaring. Misalkan dari kelas ke kantin, daripada kita ngobrol tidak ada maknanya, mending kita setiap langkah itu digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bersyukur kaki ini bisa melangkah kanan, bisa melangkah kiri, kita bisa berdiri seimbang, itu bersyukur, diingat-ingat. Kemudian ketika duduk, ketika sedang membaca atau ketika sedang merenung, itu mengingat Allah. Dan kemudian ketika berbaring, hendak tidur biasanya kita berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, kita mau tidur harus ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ketika kita tidur, tubuh kita dilindungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Sebaiknya dilakukan saat kita sedang dalam keadaan suci atau telah berwudu. Karena berzikir ini merupakan ibadah, maka afdolnya adalah sebelum beribadah kita berwudu dulu, kita mensucikan diri dulu. Yang ketiga, perempuan yang haid dan laki-laki yang tidak punya wudhu boleh melakukan zikir. Nah, jadi mengingat Allah itu tidak harus dalam keadaan suci kitanya. Meskipun perempuan haid, nah ini diperhatikan ya, perempuan meskipun haid bukan berarti dia tidak boleh beribadah sama sekali. Orang yang haid atau perempuan yang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, artinya menyentuh lembar Al-Quran. Tidak boleh sholat dan tidak boleh tawaf, itu yang dilarang. Tapi kalau zikir dalam hati Allah, Allah, atau dalam hati Alhamdulillah, atau istighfar, atau mengingat Allah dalam bentuk apapun, silakan, tidak masalah. Terutama perempuan ketika masuk waktu sholat, usahakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk sholatnya perempuan haid walau tanpa sholat yang sebenarnya. Jadi sholatnya perempuan haid itu dengan cara berzikir hatinya dan bersolawat hatinya, seperti itu. Dan laki-laki yang tidak punya wudhu, tidak masalah juga. Meskipun laki-laki tidak berwudhu, tidak masalah juga. Tidak ada kewajiban zikir itu harus punya wudhu. Yang penting hati kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan dengan lisan, istilahnya bil lisan, atau dengan hati, istilahnya bil qalbi. Dilarang zikir bil lisan di dalam WC, tetapi boleh jika zikir menggunakan hati atau bil qalbi. Jadi ketika kita hendak masuk ke kamar mandi, tidak boleh kita kemudian mengucapkan asma Allah, karena asma Allah itu suci. Sedangkan kamar mandi atau WC itu tempatnya kita buang kotoran, maka secara akhlak itu tidak diperkenankan kita menyebut nama yang maha suci di tempat yang kotor. Tapi kalau kita menyebut dalam hati, tidak bil lisan, itu diperbolehkan. Misalkan saat mandi kita sambil zikir alhamdulillah, satu siraman alhamdulillah, satu siraman subhanallah, satu siraman Allahu Akbar, dan seterusnya, itu dipersilakan asal dalam hati. Jika bil lisan atau dengan jahar itu tidak diperkenankan. Catatannya, zikir bil lisan dibagi menjadi dua. Zikir dengan lisan dibagi menjadi dua, yaitu zikir sir dan zikir jahar. Kalau sir adalah dilakukan dengan suara pelan, hanya terdengar oleh telinga sendiri, atau zikir di dalam hati. Kalau zikir jahar, zikir yang dilakukan dengan suara yang keras hingga didengar oleh orang lain. Jadi biasanya ini sesuai dengan kondisi jiwa kita.
Usahakan jangan menyalahkan satu sama lain. Oh, yang benar, yang bagus ini yang sir. Oh, yang bagus ini yang dikeraskan. Jangan. Ini sesuai dengan kondisi jiwa kita. Kalau kondisi jiwa kita ingin yang khusyuk, ingin berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan sir. Kita cari tempat, kita mengharapkan pertemuan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sholat, kemudian kita duduk dan zikir pelan-pelan. Allah, subhanallah, subhanallah. Dirasakan, dinikmati. Itu zikir sir, artinya yang mendengar zikir itu hanya telinga kita, bahkan tidak terucap pun tidak apa-apa, dalam hati. Nah, jika jiwa kita ingin memberi semangat kepada orang, maka zikir jahar dikeraskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak masalah. Jadi itu zikir dengan cara dikeraskan. Bahkan pakai mikrofon pun tidak masalah. Kenapa? Agar satu wilayah itu menggema yang namanya suara zikir. Zikir berjahar ini sebenarnya kalau mau dirasakan itu memberikan pahala kepada orang lain. Kenapa? Memberi pahala kepada telinga orang di kanan kiri kita untuk mendengarkan lafaz Allah. Bisa jadi telinga kita selama ini mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Nah, ketika ada teman kita yang zikirnya jahar, artinya zikirnya dengan keras, maka telinga kita dipaksa untuk mendengarkan lafaz Allah, dapat pahala kita dan dapat pahala orang yang zikir jahar. Maka antara zikir sir dan zikir zahar itu tidak ada pertentangan, yang ada hanya kapan kita menggunakannya, di waktu yang tepat. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dzunal jahr minal qawli bil udwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ini adalah sebuah arahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di waktu pagi dan petang itu adalah waktu di mana seharusnya manusia itu intens atau manusia itu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diarahkan ketika pagi dan petang hendaknya zikirnya menggunakan zikir sir yang pelan-pelan saja, yang mendengar telinga kita saja di waktu pagi dan petang, waktu subuh dan waktu maghrib. Itu diusahakan zikirnya itu pelan. Karena apa? Itu adalah waktu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermesraan dengan Dia. Bacaan zikir setelah sholat. Nah, ini biasanya yang dibaca. Usahakan kalian semua harus hafal. Caranya hafal gimana? Sering-seringlah dibaca. Kalau kalian lihat seperti ini bingung sendiri, tapi kalau sering dibaca insya Allah lama-lama hafal. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Jadi dibaca setelah salam, sholat, kemudian salam, kemudian langsung membaca ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian setelah 3 kali dilanjutkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Dilanjutkan dengan Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram 1 kali. Jadi ini urutannya. Selesai sholat mungkin kita ada kesalahan dalam beribadah, kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Setelah beristighfar kemudian kita mengagungkan atau mengesahkan Allah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian kita mohon perlindungan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Setelah kita berdoa mohon perlindungan, kemudian kita berdoa memohon keselamatan. Allahumma antas salam, keselamatan. Jadi ini urutan yang sangat indah sekali. Dilanjutkan dengan membaca tasbih.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Ini ada hadisnya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali hingga menjadi 99, lalu disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Ya, jadi kita pasti memiliki dosa yang sangat banyak. Maka di sini Kanjeng Nabi memberikan tips, memberikan resep gimana caranya agar dosa kita itu bisa diampuni. Maka setiap habis sholat membaca ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dijumlahkan semua menjadi 99 dan disempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah yuhyi wa yumitu juga tidak apa-apa. Jadi sampai genap jadi 100 semuanya. Nah, jika nanti wirid atau zikir itu dibawa oleh malaikat disuguhkan pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerimanya, maka dosa kita sebanyak apapun semuanya akan diampuni. Nah, maka demikianlah penjelasan dari kami. Insya Allah di bagian kedua nanti kita akan membahas tentang hikmah atau faedahnya zikir ditambah dengan materi doa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.